Halo kaum rebahaners, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah minum susu ultra? Buat kalian yang belum minum susu, saya sarankan push up terlebih dahulu karena di film kali ini cukup membuat otak kalian bekerja keras untuk mengkonsumsi inti dari film ini. Jadi buat kalian yang sebelumnya makan mie campur nasi, saya sarankan jangan nonton film ini karena hal itu bisa membuat otak kalian pabelit dalam memahami film ini. Film yang berjudul Intim, yang dimana film ini disutradarai oleh kakek saya yaitu Andre Nicole dan dibintangi oleh tokoh utama dalam film ini ialah Justin Timberlake dan mantan saya yaitu Amanda Seyfried. Sehingga film ini mendapatkan ranting 6,7 DMDB. Tanpa banyak spoiler, siapkan dulu kicimpring, simetriskan rawa-rawa Anda. Selamat menonton dan cekijos. Film pun berkisah pada zaman di mana semua orang hanya tergantung dengan waktu sehingga uang bukanlah menjadi segalanya lagi pada saat itu. Film pun diawali dari tokoh utama dalam film ini, ia adalah Will, yang dimana ia berasal dari keluarga miskin sehingga ia harus bekerja untuk mendapatkan upah waktu dan juga untuk menyokong waktu sang ibu yang sisa waktunya tinggal beberapa jam lagi. Setelah selesai bekerja, Will pun menemui temannya yang bernama Boril di sebuah bar. Tak disangka, Will pun bertemu dengan seorang pria yang dimana dirinya mempunyai waktu hingga 100 tahun. Dan tiba-tiba, datanglah seorang penjahat yang bertujuan untuk mengambil waktu yang dimiliki oleh Henry. Melihat kejadian tersebut, Will pun mencoba untuk menolong Henry dengan mencoba membawanya kabur ke sebuah gedung kosong dengan bertujuan menghindari pengajaran penjahat tersebut, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya ketika Will sedang tertidur, rupanya Henry pun menghibahkan semua waktu yang dimilikinya untuk Will dan hanya menyisakan waktu beberapa menit saja untuk dirinya menikmati pagi hari sebelum hidupnya berakhir. Saat Will terbangun, ia melihat penambahan waktu 1 abad di lengannya. Tak mau menyia-nyiakan waktunya, Will pun pulang menunggu ibunya dengan tujuan memberikan kejutan untuk sang ibu tercinta. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, ibunya pun tidak kunjung datang. Hal itu pun membuat Will merasakan kecemasan yang luar biasa karena mengingat sisa waktu yang dimiliki ibunya tinggal beberapa jam lagi. Benar saja, di sisi lain ibunya hendak menaiki bis tetapi ia tidak bisa membayar ongkos bis tersebut dikarenakan ongkos bis tersebut naik 1 jam dari yang sebelumnya, yang dimana ia tidak mampu membayar bis tersebut karena waktu yang dimiliki oleh ia hanya 1,5 jam lagi. Will pun memutuskan untuk menyusul ibunya dengan berjalan kaki. Tak berselang lama, Will pun bertemu dengan ibunya, tetapi waktu yang dimiliki ibunya hanya tersisa beberapa detik lagi. Sehingga hal itu pun membuat ibu Will pun harus kehabisan waktu dan meninggal tepat di pangkuan Will. Setelah kejadian tersebut, Will yang hidup sebatang kara dan merasa bosan, lantas ia pun memutuskan untuk pindah ke kota lain. Dengan modal waktu 1 abad, ia pun melakukan perjalanan ke kota Neogrid, yang dimana kota Neogrid adalah kota yang dihuni oleh orang-orang kaya jutawan waktu. Sesampainya ia di sana, ia pun bersenang-senang dengan waktu yang dimilikinya. Hingga suatu ketika, ia pun mencoba mendapatkan waktu yang lebih banyak. Dengan cara ia mengikuti permainan judi yang dimana ia mempertaruhkan semua waktu yang dimilikinya dengan seorang jutawan waktu di kota tersebut. Mereka mempertaruhkan waktu dengan jumlah yang begitu banyak. Hingga akhirnya Will pun memenangkan judi tersebut. Di sisi lain, rupanya pihak kepolisian penjaga waktu di kota Will berasal menganggap bahwa waktu yang dimiliki oleh Will ialah hasil dari pencurian. Sehingga pihak kepolisian itu pun berniat untuk menyita waktu yang dimiliki oleh Will. Cerita pun berlanjut di mana Will menghadiri sebuah pesta di rumah Philip Weiss dan tiba-tiba pihak kepolisian yang sedang mencari Will pun tiba di rumah tersebut dan akhirnya waktu yang dimiliki oleh Will pun harus disita. Di saat pihak kepolisian itu lengah, Will pun mencoba kabur dengan menyandra anak dari Philip yang bernama Sylvia. Mereka pun pergi dari tempat tersebut. Mau tidak mau, pihak kepolisian pun harus mengejar mereka, tetapi mereka pun bisa meloloskan diri. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai pun harus melindas jebakan paku. Alhasil mobil mereka pun harus keluar dari jalur sehingga mengakibatkan mereka tak sadarkan diri.
Ternyata jebakan tersebut dipasang dengan sengaja oleh komplotan penjahat yang ingin mencuri waktu Will dan juga Sylvia. Penjahat itu pun mengambil waktu milik Sylvia. Untung saja di saat penjahat itu sedang mengambil waktu Sylvia, ada mobil polisi yang melintas. Hal itu pun membuat panik mereka dan mereka pun memutuskan untuk pergi dan menyisakan waktu untuk Sylvia hanya setengah jam saja. Setelah penjahat itu pergi, akhirnya Will dan Sylvia pun tersadar. Sylvia yang menyadari waktunya sudah berkurang, ia pun merasa bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi. Will pun mencoba menenangkannya dan mengajak Sylvia untuk pergi dari tempat tersebut. Ternyata Will membawa Sylvia ke rumah di mana Will dulu tinggal bersama ibunya. Sesampainya di sana, Will pun meminta nomor telepon ayahnya dengan bertujuan untuk meminta waktu 1000 tahun untuk keselamatan putrinya. Setelah mereka menelepon ayahnya Sylvia untuk meminta tebusan, akhirnya mereka pun bermalam di rumah Will. Keesokan harinya tebusan yang diminta pun oleh Will tidak kunjung ditransfer juga, hingga akhirnya Will pun menyuruh Sylvia untuk menelepon ayahnya lagi. Di saat Sylvia sedang menelepon, tiba-tiba polisi penjaga waktu yang sedang mengejar Will pun datang dengan tujuan untuk menembak Will. Untung saja Sylvia dengan sigap menembak polisi itu dan mereka pun membawa mobil polisi tersebut. Saat di perjalanan, mereka pun memutuskan untuk mencari waktu agar bisa bertahan hidup. Hingga akhirnya mereka pun menemukan korban pertama dan meminta waktu yang dimiliki mereka. Dengan sisa waktu tinggal sehari, Will dan Sylvia pun memutuskan untuk merampok bank West yang dimana bank itu milik ayah Sylvia sendiri. Setelah merampok bank tersebut, mereka pun membagikan hasil rampokan tersebut kepada semua warga dengan gratis. Hingga akhirnya Will dan Sylvia pun dianggap menjadi tersangka dan menjadi buronan di kota tersebut. Di sisi lain, pihak FBI pun memberikan hadiah waktu 10 tahun bagi siapa saja yang berhasil menangkap Will dan juga Sylvia. Keesokan harinya, para perampok waktu yang diketuai oleh Portis pun berhasil melacak keberadaan Will dan juga Sylvia. Tak menunggu lama, mereka pun segera mendatangi persembunyian Will dan juga Sylvia. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menahan Will dan juga Portis menantang Will untuk beradu kekuatan tangan. Yang dimana jika salah satu tangan mereka di bawah, maka waktu yang dimilikinya pun harus diberikan semuanya kepada yang menang. Pertarungan tersebut pun dimulai, yang dimana di awal pertarungan Will pun terdesak sehingga waktu yang dimiliki oleh Will pun harus berpindah kepada Portis. Tetapi tiba-tiba di saat waktu Will mau habis, Will dengan sigap membalik tangan Portis dan akhirnya Will pun memenangkan pertandingan tersebut. Lantas, kematian Portis pun telah menambah daftar kriminal yang dilakukan oleh Will, sehingga hal itu pun membuat tim FBI sangat marah. Dengan status buron, Will dan Sylvia pun tidak memikirkan lagi tentang kehidupan mereka. Mereka lebih mementingkan kehidupan rakyat kecil yang susah mendapatkan waktu untuk bertahan hidup. Melihat keadaan dunia yang sangat parah, sehingga Will dan Sylvia pun memutuskan untuk berencana mendapatkan waktu 1 juta tahun dari tangan Philip West. Tak berselang lama, Will dan Sylvia pun berhasil menjebak Philip dengan mendapatkan waktu 1 juta tahun yang tersimpan dengan pengaman yang super ketat. Setelah mendapatkan waktu tersebut, Will dan Sylvia pun pergi menuju perkampungan miskin tempat Will berasal dulu dengan bertujuan untuk membagikan waktu 1 juta tahun tersebut kepada warganya. Ternyata perjalanan mereka pun berhasil dilacak oleh tim FBI penjaga waktu, sehingga tim FBI pun bergegas menyusul mereka. Untung saja waktu yang 1 juta tahun tersebut berhasil dibagikan sebelum tim FBI menangkap mereka. Untung saja Will dan Sylvia pun berhasil melarikan diri di kerumunan warga. Setelah melakukan pengejaran, akhirnya Will dan Sylvia pun berhasil dihadang dengan menganjungkan senjata dan siap untuk menembak mereka. Tiba-tiba kepala FBI itu pun terkapar di hadapan Will dan Sylvia. Ternyata waktu yang ada pada lengan kirinya telah habis dan akhirnya ia pun tewas. Di sisi lain, ternyata waktu di tangan Will dan Sylvia juga sekarat, yang dimana mereka hanya mempunyai waktu kurang dari 1 menit saja. Will yang tak mau mengulangi kesalahan yang sama saat ibunya mati karena kehabisan waktu, lantas Will pun berlari menuju mobil tim FBI untuk mengambil waktu dari mesin transfer waktu di mobil tersebut. Untung saja Will tepat waktu dan mengambil waktu dari mesin tersebut dan Will pun berlari untuk menyelamatkan Sylvia. Hingga akhirnya Will pun berhasil menyelamatkan Sylvia dari kematian. Cerita pun diakhiri dengan memperlihatkan Will dan juga Sylvia hendak merampok bank yang sangat besar dari yang sebelumnya. Dan film pun selesai. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya rangkum dalam film ini. Jadi yang mau full filmnya bisa DM saya lewat Instagram. Nanti saya kirim filmnya sekaligus saya kasih bonus film Sauri Sujuhara, tetapi khusus pria dewasa.
Untuk bocil saya rasa di stop dulu karena berbahaya sekali film Saori Sujihara. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak penting. Contohnya seperti senam jari di WC karena hal itu bisa membuat kalian ketagihan. Saya tim IQ 9 mengucapkan salam colikiawan.